Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, manga One Piece chapter 976 merupakan chapter yang seru. Kita disuguhkan karakter yang bernama Jinbe, sang kesatria laut. Nakama yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang dan ikut serta juga dalam perang ini. Ada banyak karakter penting di arc Wano Kuni ini, mulai dari karakter yang sudah kita kenal sejak arc Sabaody, ataupun karakter-karakter penting baru, seperti 3 bencana Kaido, ataupun 9 sarung pedang merah. Sehingga kali ini, kami ingin mencoba membuka diskusi mengenai siapa versus siapa dalam perang Wano Kuni ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sudah kami katakan pada video review bahwa menebak siapa melawan siapa merupakan hal yang sedikit sulit untuk dibicarakan, mengingat di sini ada banyak sekali orang-orang penting. Tapi jika kita menengok ke belakang pada saat perang Marineford, saat itu Luffy secara tidak langsung bekerja sama dengan bajak laut Shirohige. Atau jika kita melebih-lebihkannya, bajak laut sekelas Yonko Shirohige, para komandannya memberikan jalan untuk adik Ace yaitu Monkey D. Luffy. Seperti Vista yang menghalau jalan Mihawk untuk menyerang Luffy, atau Marco yang menyelamatkan Luffy. Bedanya, pada saat Marineford itu, Luffy dan bajak laut Shirohige tidak egois. Mereka tidak keras kepala. Tujuan mereka benar-benar satu, yaitu untuk menyelamatkan Ace. Di perang Wano Kuni ini, di atas lautan, kami masih melihat bahwa trio Supernova masih keras kepala dan ingin menjadi yang paling terang dalam perang ini. Kami juga sebenarnya tidak terlalu suka untuk menebak hal yang sebentar lagi akan terjadi, karena kami lebih suka untuk menikmatinya. Toh sebentar lagi akan diperlihatkan. Namun rasanya, hal-hal seperti ini perlu dibicarakan. Sehingga inilah siapa versus siapa versi DOP Anime. 9 sarung pedang merah versus Oniwa Banshu. 9 sarung pedang merah di dalam perang ini sepertinya tidak akan terlalu memiliki peran besar dalam melawan bajak laut Kaido ataupun Big Mom. Mereka mungkin sudah menyerahkan hal itu kepada Luffy dan kawan-kawan, yaitu bajak laut versus bajak laut dan orang Wano Kuni versus orang-orang Wano Kuni. Shogun Kurozumi Orochi merupakan orang yang menjadi dalang dari kenapa Wano Kuni berubah menjadi seperti ini. Ya, secara tidak spesifik dia merupakan dalang. Namun intinya, dia merupakan orang yang sudah membuat Oden Kozuki menari selama bertahun-tahun, dan sudah mengingkari janjinya sendiri ketika Oden berhasil menahan minyak panas selama 1 jam. Rasa dengki, rasa kesal, rasa kecewa, seluruh rasa ingin menebas kepala Orochi. Rasanya mungkin sudah memuncak pada diri 9 sarung pedang merah. 9 sarung pedang merah merupakan orang-orang yang dekat dengan Oden Kozuki. Mereka disebut sebagai pengikut Kozuki. Ops, sepertinya kami salah mengatakan. Sepertinya kita semua sudah sepakat untuk mengatakan bahwa kini 9 sarung pedang merah bukan lagi 9, melainkan 8. Dengan 8 pengikut Oden yang bertujuan untuk mengalahkan Orochi serta Kanjuro itu, bisa juga untuk menjadi gerbang awal ketika Eiichiro Oda untuk menjelaskan secara detail kenapa keluarga Kurozumi segitunya terhadap orang-orang Wano Kuni. Itu juga bisa menjadi tolak ukur dari para pengikut Oden untuk memperbaiki masalah internal Wano Kuni. Bukankah jika dipikir-pikir, kenapa Wano Kuni bisa seperti ini? Karena ada unsur perang antar klan, di mana klan Kurozumi menginginkan tahta, namun dengan cara yang salah, yang mungkin dengan memperlihatkan flashback keluarga Kurozumi, kita bisa-bisa bersimpati kembali dengan karakter yang bernama Kanjuro. Orochi memiliki pengikut yang bernama Oniwa Banshu. Mereka adalah para ninja. Total jumlah Oniwa Banshu adalah 11. Dan saat ini pengikut Oden ada 8, ditambah dengan Shinobu, berarti total menjadi 9. Kita masih belum tahu seberapa kuat pengikut Orochi ini. Tapi kami pikir, mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanyalah orang-orang yang berlagak seperti ninja, yang tidak mungkin mengeluarkan Rasen Shuriken dari tangannya. Denjiro yang sudah lama menjadi anjing Shogun Kurozumi Orochi juga menjadi poin tambahan untuk skenario di mana Orochi akan dihabisi oleh Denjiro. Yamato no Orochi juga dalam sejarahnya merupakan penggemar sake berekor 8. Dan saat ini pengikut Oden berjumlah 8 orang. Numbers. Saat ini tidak seluruh 8 sarung pedang merah mengetahui seberapa kuat aliansi yang dibawa oleh Kinemon dan kawan-kawan. Dan sudah dibahas pada review sebelumnya bahwa beberapa pengikut Oden sudah pernah berhadapan dan bertarung melawan para Numbers. Denjiro dan Ashura Doji bahkan terdapat luka dan darah pada mukanya setelah bertempur melawan Numbers. Numbers merupakan makhluk yang masih belum diketahui, tapi kita saat ini memiliki pengetahuan bahwa sepertinya Numbers satu tipe dengan Kaido atau ia menyerempet ras Ors
karena mereka terlihat memiliki tanduk. Sehingga apakah mungkin karena Numbers kemungkinan besar menghadang para aliansi di pinggir pantai, Eiichiro Oda akan menggunakan scene tersebut untuk menunjukkan kemampuan hebat dari para aliansi yang dibawa oleh Kinemon ini. Denjiro dan Ashura Doji akan memuji Kinemon lagi karena telah berhasil membawa aliansi yang dengan cepatnya bisa mengalahkan makhluk yang 20 tahun lalu. Ashura Doji dan Denjiro agak kesulitan untuk melawannya. Kami tidak yakin Numbers ini akan dihajar dengan cara 1 lawan 1. Sepertinya ketika Numbers muncul, 3 bajak laut supernova ini kemungkinan masih egois dan ingin menjadi yang paling terang di antara yang lainnya. Duel 1 versus 1. Untuk masalah duel 1 versus 1, ada banyak karakter antagonis yang kuat. Para komandan Kaido, para komandan Big Mom, headliner Kaido, serta 6 petarung terbaik milik Kaido. Setidaknya ada belasan atau bahkan puluhan orang-orang yang bisa dipandang hebat di sini. Yang sepertinya baru di momen inilah para bajak laut tidak perlu lagi untuk cepat-cepatan mengalahkan musuh, karena mereka akan mendapatkan jatah musuh sendiri-sendiri. Ya, untuk duel 1 lawan 1 ini, jujur saja kami tidak memiliki banyak ide karena terlalu rumit untuk dibicarakan dan terlalu banyak kemungkinannya. Sehingga kami lebih suka untuk membicarakan Bounty Luffy setelah mengalahkan Kaido atau Big Mom. Untuk awal-awal, sepertinya kita sepakat bahwa Luffy tidak mungkin mengalahkan Kaido dengan pertempuran 1 lawan 1. Karena jujur saja, jika Luffy mampu mengalahkan Kaido atau Big Mom di duel 1 lawan 1 hanya dengan latihan 2 minggu, rasanya agak terlalu memaksa. Kaido dan Big Mom saat ini memiliki bounty tertinggi di antara 4 Yonkou lainnya. Bounty tertinggi ketiga dipegang oleh Akagami no Shanks dan bounty tertinggi terakhir dipegang oleh Marshal Ditich atau Kurohige. Jika pertempuran melawan Yonkou ini dilakukan dengan cara bersama-sama dan dengan kekuatan nakama, maka kami pikir bounty yang dimiliki oleh Luffy tidak akan lebih dari milik Kaido ataupun Big Mom. Luffy tidak akan memiliki bounty tertinggi setelah mengalahkan Yonkou dengan bounty tertinggi, kecuali Luffy mengalahkan Yonkou tersebut dengan cara duel 1 lawan 1. Jika kita menengok ke belakang, Shirohige memiliki bounty yang sangat tinggi. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang pemerintah dunia. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang abad kekosongan. Namun bounty-nya adalah 5 miliar. Dan Roger, orang yang sudah bersusah payah mengelilingi dunia dan mengetahui rahasia busuk dunia ini, hanya memiliki bounty 500 juta lebih besar dibanding Shirohige. Dan sejauh cerita ini berjalan, Shirohige bertempur dengan Roger dengan cara 1 lawan 1. Ditambah lagi, meski Kurohige merupakan orang yang menghabisi Shirohige, tapi bounty Kurohige tidak lebih besar dari Shirohige. Alasannya kenapa? Pasti nakama semua tahu, karena Kurohige hanyalah nyampah. Sehingga kami pikir, dari pertempuran Wano Kuni ini, perjalanan Luffy untuk memiliki bounty tertinggi masihlah jauh. Perbandingan kekuatan serta perbandingan ukuran badan yang menjadi hal yang sulit untuk dibayangkan. Bagaimana Oda akan menyuguhkan pertempuran antara para supernova melawan Yonkou ini? Mengalahkan 1 Yonkou yang penyakitan saja, Angkatan Laut perlu mengerahkan seluruh kemampuannya. Perlu mengerahkan 3 admiral, perlu mengerahkan Shichibukai, perlu mengerahkan Pacifista. Dan kini, Eiichiro Oda menyuguhkan hal yang benar-benar gila. Untuk menjatuhkan 2 Yonkou yang sehat walafiat ini, Oda hanya menyuguhkan 3 supernova, orang yang dikatakan oleh Kaido sebagai orang-orang yang bermain bajak lautan. Ini benar-benar akan sangat epik. Kemudian mengenai King. King merupakan petinggi tertinggi bajak laut Kaido. Ada yang mengatakan yang akan mengalahkan King adalah Zoro. Ya, jelas karena Zoro dan King sama-sama menggunakan pedang. Ada juga yang mengatakan bahwa yang akan berhadapan dengan Queen adalah Sanji, mengingat Queen merupakan seorang banci. Dan ada juga kemungkinan yang akan mengalahkan Jack adalah Jinbe, mengingat Jinbe dan Jack sama-sama memiliki darah manusia ikan. Tapi jika nakama sudah melihat video kami yang ini, di sana kami mendapat banyak poin bahwa Zoro memiliki peranan yang besar untuk mengalahkan Kaido. Sehingga apakah mungkin sang sarung pedang merah yang hilang akan datang di arc ini, dan orang yang melawan King adalah Marco. Sarung pedang merah yang hilang. Ya, bukan hilang lebih tepatnya. Ia sudah lama keluar dari Wano. Sudah sepatutnya Izo akan kembali lagi ke negerinya. Dan sebagai seorang keluarga, sudah seharusnya Marco dan kawan-kawan mengantarkan salah satu keluarganya ini dengan selamat sampai ke negerinya. Belum lagi, perang ini akan ditambahkan dengan aliansi Luffy, para bajak laut raksasa yang baru, Bartolomeo, dan masih banyak lagi yang seharusnya bisa ikut memeriahkan perang ini. Intinya, saking banyaknya karakter yang hebat yang akan hadir di perang ini, kami tidak bisa menyuguhkan sebuah diskusi yang seperti biasanya. Jika kita mencocokologikan satu dengan satu lainnya, mungkin jatuhnya akan lebih ke spekulasi ketimbang teori.
karena tidak ada satupun info mengenai hal-hal tersebut. Mengingat para warga suku Ming juga merupakan para petarung yang kuat yang perlu kita perhitungkan. Akan melawan siapa para warga Ming nantinya? Akankah melawan headliner Kaido atau para komandan Big Mom? Jadi sekarang pertanyaannya lagi, apakah Monkey D. Luffy benar-benar bisa menuntaskan pertempurannya melawan Big Mom? Dan apakah mungkin Zoro benar-benar akan menebas kepala Kaido? Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukanlah pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.